Oke, di video ini gue akan bahas tentang cara merubah hidup. Kesannya lumayan ribet ya, cara merubah hidup gitu. Biasanya gue bahas tentang uang, tapi kali ini gue akan bahas sedikit berbeda. Dalam kita mau merubah hidup, ini biasanya ada dua kata yang selalu dilontarkan baik kita sendiri, teman-teman kita, maupun orang tua kita yang menurut gue berbahaya kalau disalahartikan. Dua kata ini adalah kata puas dan kata bersyukur. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi ini video yang gue buat berdasarkan perbincangan gue dengan teman-teman gue dari berbagai kalangan, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Setelah gue amati, dua kata ini merupakan hal yang fatal ya, hal yang krusial dalam menentukan bahwa apakah orang itu bisa merubah hidupnya atau tidak. Mungkin kalian bingung, tapi gue akan jelaskan di sini. Banyak orang yang akhirnya itu walaupun misalnya dia punya api nih dalam dirinya, dia punya ambisi, dia udah dulu dia pernah mikir bahwa gue mau jadi seseorang yang berbeda dibanding orang lain. Tapi apinya itu akhirnya padam karena dia terpaksa untuk puas. Karena orang di sekitarnya justru menarik dia mundur dengan kata-kata bersyukur. Orang tuanya bilang dia harus bersyukur, teman-temannya bilang dia harus bersyukur. Dan akhirnya dia melakukan yang namanya puas. Padahal dua kata ini punya arti yang sangat jauh berbeda. Orang yang bersyukur belum tentu dia sudah puas. Dan orang yang sudah puas belum tentu bisa bersyukur. Kepuasan itu adalah suatu kondisi di mana lo akhirnya dapetin hal yang lo mau. Contohnya misalnya waktu itu lo naik motor, lo mimpi untuk bisa naik Avanza, lo dapet Avanza, lu puas gitu kan. Nah tapi puas ini gak pernah ada habisnya karena lu pasti akan mau yang lebih, mau yang lebih, mau yang lebih terus. Sedangkan kondisi bersyukur itu adalah kondisi di mana lu udah bersyukur atas apa yang udah dikasih ke lu. Ini contoh ya, maksud gua gabungan antara kata puas dan bersyukur yang biasanya teman-teman kita atau bahkan orang tua kita sendiri lakukan. Misalnya kalian dulu naik motor, kalian bekerja keras ya, kalian punya mimpi, kalian ada apinya tadi, sampai di tahap kalian misalnya naik mobil Avanza. Ya ini bisa disamakan dengan gaji atau yang apa, tapi gue paling simple untuk jelasin ke kalian pakai mobil. Kalian udah naik Avanza nih, ya kan? Lalu kalian bermimpi lagi, oke. Gue next kayaknya pengen nih enak kalau misalnya ini gue gak naik Avanza lagi, gue mau kerja keras banget untuk gue bisa naik Alphard. Tapi gitu kalian cerita seperti itu ke teman-teman kalian yang mungkin levelnya itu sekarang di bawah kalian. Jadi mungkin gini, kalian tadinya naik motor rame-rame, sekarang kalian udah naik Avanza ya. Teman kalian misalnya masih naik motor atau bahkan belum bisa beli mobil, masih nge-grab. Sedangkan kalian punya mimpi, oke sekarang gue udah mulai lebih dapat duit nih, gue mau misalnya naik Alphard. Teman kalian tuh pasti akan bilang seperti ini, lu justru harus bersyukur bro, karena lu udah naik Avanza, kenapa harus Alphard, kan yang penting sama mobilitas gitu kan. Lu dipaksa untuk bersyukur sama teman-teman lu sendiri yang mereka itu sebenarnya naik motor. Mereka kan keluarin kata-kata seperti bersyukur lu sekarang udah gak kepanasan lagi kan, udah gak naik motor, lu udah naik mobil enak kan, dan naik Avanza. Disuruh bersyukur dan akhirnya lu di tahap puas karena lu pikir juga iya juga ya, gue harus bersyukur bahwa gue udah naik mobil Avanza dan mimpi Alphard lu yang dulu itu dikubur dalam-dalam. Ini adalah senjata orang yang di belakang kalian. Nah kalian harus hati-hati. Gue ngerti orang tua mau selalu yang terbaik untuk kita, tapi kadang apa yang terbaik untuk mereka itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah senjata orang-orang di sekitar kalian untuk justru narik kalian ke belakang dengan kata-kata bersyukur ini. Gue bukan bilang di sini bahwa oh kita harus serakah terus dan gak pernah bersyukur. Enggak. Gue itu bisa bersyukur ya. Waktu gue pertama kali dapat klien agency, gue masih naik motor hujan-hujanan, yaitu dapat 7 juta sebulan. Gue sangat bersyukur dan gue senang. Gue bisa makan bakso aci di pinggir jalan. Gue senang. Ya. Tapi apakah gue puas? Tidak ya. Ketika gue lihat orang naik mobil, gue bilang oke, gue bisa nih beli mobil sendiri. Gue pengen untuk gak bisa hujan-hujanan gitu. Gue pernah sekali sampai sakit gue naik motor hujan-hujanan, gila gue keciprat gitu kan. Karena waktu itu gue mesti ketemu klien gue. Nah itu hal yang gue gak mau lakuin lagi di hidup gue. Dan dari situ walaupun gue bersyukur atas kondisinya, at least gue masih bisa makan, gue bisa dapat uang, ada orang-orang lain yang gak dapat uang. Gue bersyukur tapi gue gak pernah puas. Nah ini berlaku juga sama di gaji. Misalnya contoh kalian punya gaji 7 juta gitu kan, di atas UMR sedikit. Lalu kalian cerita ke teman-teman kalian yang bilang, lu bersyukur dong gaji lu 7 juta, orang ada yang gajinya 2 juta aja bisa makan. Nah itu kan gak bener gitu. Bersyukur itu jangan dijadiin tameng ya. Apalagi kata-kata yang satu lagi yaitu sederhana. Nah orang banyak campur-campurin lagi nih antara tadi bersyukur dengan puas dan juga kata-kata sederhana ini. Orang banyak bilang, oh gue tuh sederhana gitu kan. Gue sederhana makanya gue naik misalnya mobil Avanza. Tapi kalau lu emang beneran mampu, kenapa lu gak beli aja gitu? Kalau misalnya setiap kali gue paling gatel kalau gue tuh dengar misalnya orang ngomong gini di sosial media. Oh gue tuh sebenarnya mampu tapi gue cuma beli aja Avanza. Kalau duit lu 200 miliar terus lu beli McLaren 9 miliar emang ada artinya buat lu? Itu kan sama kayak lu punya duit 5 miliar beli Avanza kan? Berarti kalau lu memang belum punya mobilnya, lu yang memang kagak mampu gitu. Bukan lu bilang, oh duitnya ada tapi gak dipakai untuk beli mobil. Itu artinya duitnya belum ada. Ya kalau cuma duit lu 10 miliar lu bilang mau beli McLaren ya kagak mampu harga 9 miliar. Tapi kalau duit lu 200 miliar, lu beli itu 9 miliar ya gak masalah gitu. Nah kata-kata seperti ini yang bilang oh gue sederhana, gue gini aja cukup, itu yang justru pelan-pelan itu bikin api lu yang tadinya misalnya lu di SMA, lu di kuliah itu ada apinya pengen jadi seseorang. Itu yang bikin orang akhirnya jadi manusia gak berguna, cuma jadi pengangguran di depan teras, ngerokok, baca koran, terus udah hidupnya begitu-begitu aja. Karena tadi dia bilang oke, gue udah puas,
Gue bersyukur, gue udah puas, dan gue tuh orangnya sederhana. Kalian mencap itu di diri kalian sendiri terus, dan dunia itu gak pernah akan kasih apa yang kalian beneran mau ke diri kalian. Karena kalian sendiri yang cap, oke, gue tuh udah sederhana, gue begini gitu. Udah taraf hidup gue di sini, dan api itu akan mati. Dan ketika api itu mati, udah gak bisa nyala lagi. Jadi buat kalian yang apinya justru udah mau mati karena teman-teman kalian, ini gue pengen nyalain lagi di sini. Kalau lu bilang lu mau merubah hidup lu, tapi kerjaan lu tuh cuma taruh pantat lu itu di kasur lu, ya. Lu adalah orang idiot. Karena gak ada perubahan yang lu pernah melakukan di hidup lu. Mungkin kalian bilang kayak gini, tapi gue udah coba kok. Gue udah coba untuk bikin bisnis, gue udah coba untuk trading, gue coba untuk lakuin hal-hal ini, gue udah coba untuk belajar ini, tapi kenapa gagal semua? Ya udah deh, akhirnya karena gue tadinya kerja nih, gue coba cari side hustle, gue coba tapi gagal semua. Ya udah, jadi gue bersyukur kok dengan apa yang gue udah kasih, dengan gaji UMR gue ini gue bersyukur. Itu lo orang idiot, gue bilang sekali lagi, ya. Kalian mungkin bisa ngomong gue orang yang sombong ya, sombong, arogan, terserah kalian. Tapi gue orang yang gak pernah nyerah. Gue bukan quitter. Lu bisa ngomongin gue apapun kecuali gue quitter. Begitu gue taruh otak gue di suatu hal, gue make sure seumur hidup gue gak akan pernah menyerah sampai gue bisa mendapatkan hal itu. Tapi susah kok ini trading gini, tapi susah, gak ngerti ini apaan, gak ngerti ini itu. Bisnisnya susah, gue ditipu. Ya memang susah, semua di hidup ini memang susah. Terserah lu mau jadi orang yang mana. Kalau memang gampang ya semua orang juga bisa kali. Di saat kalian punya titik ketakutan ya untuk melompat, itu justru saatnya kalian berani untuk melompat. Ini gue kasih tahu rahasianya ya. Ini terkesan simpel, tapi di saat kalian mau melakukan suatu hal nih, kalian mau melakukan perubahan, kalian ngerasain ketakutan yang luar biasa, itu justru titik kalian harus melompat ya. Begitu kalian paling takut, itu titik kalian harus melompat. Kenapa? Kalau kalian nggak melompat, di saat kalian paling punya titik ketakutan itu, apakah bisa ini, apakah bisa itu, nanti gimana ini, lompat aja. Karena fortune favors the bold. Kalian bilang orang, oh ini hoki. Hoki itu datang ke orang yang berani. Kalau kalian nggak melompat di saat kalian di titik ketakutan tadi, hidup kalian akan begitu-begitu aja seumur hidup kalian. Kalian akan jalan di tempat yang sama, gak pernah berubah, dan kalian akan sedih seumur hidup kalian. Akan jadi manusia sampah yang gak ada gunanya. Hal yang selalu mencegah orang untuk melakukan apa yang mereka sebenarnya pengen lakukan. Mereka udah tahu nih, oke, gue mau merubah hidup gue. Tapi hal tersebut itu adalah ketakutan, dan ini wajar. Semua orang mengalami ketakutan yang sama. Gue juga takut. Kalian mungkin takut, apakah gue kurang pintar kah? Apakah gue bisa kah? Apakah gue kurang kaya di hidup gue? Ini adalah ketakutan yang selalu ada dalam hati manusia, dan ini wajar karena ini adalah naluri dasar manusia untuk menjadi orang yang takut. Rahasia simple, ya udah, telan aja dan lompat gitu. Telan dan lompat. Semua orang di hidupnya itu selalu sebenarnya punya target ya. Entah mereka mau pensiunin orang tuanya, mereka mau bikin nyokapnya itu nggak usah kerja lagi, entah mereka mau grow bisnisnya, entah mereka mau grow portofolionya. Semua orang tuh punya target. Tapi kalau kalian punya target tapi nggak ada perubahan di hidup kalian, gimana caranya kalian bisa nyampe ke targetnya? Kalau kalian mau hasil yang berbeda di dunia ini, make sure kalian melakukan hal yang berbeda. Hasil yang berbeda itu datang dari action yang berbeda. Masa lu ngomongnya mau pensiunin nyokap lu ngomongnya mau grow bisnis lu, mau kembangin portofolio lu, tapi setiap hari lu kerjanya tuh rebahan di kasur. Gimana caranya? Ya, mau hasil berbeda tapi kelakuannya sama nih. Mau hasil berbeda ya kelakuannya berbeda juga dong. Minta hasil baru dengan action yang kalian lakuin dulu itu adalah kebodohan. Ini mungkin hal terakhir yang gue pengen tanyain ke kalian. Kalian pikir baik-baik, apa hal yang kalian lakukan di hidup kalian yang bisa bikin bangga diri kalian sendiri? Kalau jawabannya nggak ada, berarti harus ada hal yang kalian ubah dari dalam hidup kalian.